Hai Smart Voter, ketemu lagi dengan saya Novi Maria Ulfah, anggota KPU Kota Semarang dalam rubrik Lumpia, Lapak Diskusi Pemilu dan Pemilihan. Smart Voter semuanya, episode kali ini masih rangkaian partai politik peserta pemilu 2019 yang ada di Kota Semarang. Tanpa terasa nih ya, kita kedatangan tamu ini dari partai politik peserta pemilu 2019 dengan nomor urut 9 ini ya, yaitu dari Partai Persatuan Indonesia. Betul. Atau biasa kita singkat atau kita sebut Perindo. Selamat datang Bapak. Selamat datang Ibu. Sehat selalu. Alhamdulillah ya. Sehat Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita ya. Sama-sama Ibu. Gitu. Sama-sama. Baik, Smart Voter yang berbahagia dimanapun Anda berada, jangan lupa ya untuk selalu ikuti dan juga follow sosial media KPU Kota Semarang, baik di Facebook, Twitter, dan juga di Instagram. Tak lupa pula untuk selalu follow, subscribe, like, komen, dan juga share YouTube KPU Kota Semarang, karena di situ akan banyak sekali informasi terkait dengan pemilu dan juga pemilihan. Apalagi ini sudah menjelang tahapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Smart Voter semuanya yang berbahagia dimanapun Anda berada, tak lupa kami sampaikan kegiatan podcast Lumpia ini semuanya sudah sesuai dengan standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Baik host, bintang tamu yang hadir, dan juga seluruh kru yang terlibat semuanya sudah vaksin lengkap. Vaksin 1, vaksin 2, dan juga vaksin booster untuk pencegahan penularan COVID-19. Baik Smart Voter, dimanapun Anda berada, tetap semangat ya. Sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi, kami bacakan terlebih dahulu biodata narasumber kita pada kesempatan hari ini. Beliau adalah Bapak Parsugin Rakisa, MH, SHMH, CRA. Ini lengkap sekali Bapak. Partai politiknya Perindo, jabatan Ketua DPD Kota Semarang. Kelahiran dari Blora 8 September 1971. Alamat sekarang Jalan Telaga Biru 3 nomor 6 RT 4 nomor 27 Semarang. RW 27 Semarang. RW ini ya Pak? Ya. RT 4 04 RW 27 Semarang. Ya. Saya kira ini 27 nomor rumahnya. Bukan RW. Oke, baik. Riwayat pendidikannya S2 di Jakarta dan sebelumnya menempuh program sarjananya di Untak Semarang. Betul. Pengalaman organisasi, beliau Ketua LSM KPK Tipikor dan Kota juga Semarang. Kota Semarang, Ketua Bidang Pemberdayaan Anggota Pradi. Ya, itu betul. untuk nomor telepon Smart Voter di 08122901239. Smart Voter yang berbahagia dimanapun Anda berada, langsung saja kita ngobrol dengan biasa ini disapa dengan Pak Ogin ya. Siap, selamat pagi Mbak. Pagi Pak Ogin, selalu sehat dan semangat juga ya. Ya. Ini Pak berbicara terkait dengan Perindo, bisa diceritakan nih Pak, bagaimana sih partai politik dalam hal ini Perindo di Kota Semarang, baik di tingkatan DPD, tingkatan kota, terus di level kecamatan, dan juga di level bawah. Itu kepengurusannya seperti apa, bisa diceritakan kepada kita semuanya. Oke, terima kasih Mbak Novi ya. Jadi Partai Perindo ini yang kedua kali ya, yang kedua kali. Kemarin di tahun 2019 kita sudah menjadi peserta pemilu, kemudian ini yang kedua nanti di 2024 tentunya ya. Jadi kaitannya dengan kepengurusan, memang kepengurusan Partai Perindo Kota Semarang ini ada perubahan, Mbak. Ada perubahan yang mana dulu ketua DPD-nya Mas Beni, Mbak. Terus kemudian karena ada perintah dari DPW maupun DPP, kami diperintah untuk menjadi ketua DPD Kota Semarang. Yang mana sebelumnya kami dulu juga sebagai salah satu kepengurusan partai juga, yang mana sebelumnya saya sebagai wakil ketua di DPW di provinsi, Mbak. Untuk kaitannya dengan kepengurusan partai, jadi kami
semenjak kami dilantik ya, diberikan mandat untuk menjadi ketua DPD, tentunya kepengurusan Partai Perindo ini kita rombak, Mbak. Kita rombak karena kami menjadi ketua DPD, tentunya kepengurusan untuk DPD ini juga kita rombak. Kemudian DPC juga kita perbaiki sampai ke DPRT, gitu Mbak. Jadi DPC mana-mana yang kira-kira kredibel ya kita gunakan. Kira-kira yang tidak kredibel, yang kira-kira kinerjanya kurang baik kita rombak seperti itu sampai ke DPRT Mbak, seperti itu. Jadi memang kita lakukan evaluasi semuanya agar ke depan Partai Perindo ini akan lebih sukses begitu Mbak. Oke, untuk Pak Ogin sendiri untuk masa baktinya ini ketua DPD-nya dari tahun berapa sampai tahun berapa? Saya masa bakti di tahun ini Mbak 2001 ini sampai 2025 ya. Ya itu. Jadi kami baru menerima mandat kemarin di tahun 2000 bahkan 22 ini ya saya mandatnya, tapi sebetulnya saya ini di 2001 tapi secara SK saya 22 kemarin baru menerima mandat dari DPP begitu. Untuk jumlah kepengurusannya di tingkatan DPD berapa, Pak? Jumlah kepengurusan di tingkat DPD sendiri itu secara ini ada 5 Mbak. Jadi ada ketua, sekretaris, bendahara, wakil sekretaris, wakil bendahara seperti itu. Wakil ketua ya. Jadi 5 Mbak. Jadi ada ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris sama bendahara. Betul seperti itu. Kalau berbicara di level kecamatan atau disebut dengan DPC. Apakah di berapa kecamatan di Kota Semarang semuanya ada ataukah hanya di DPC sudah kita persiapkan semua ya, karena kita di Semarang ini ada 16 kecamatan Mbak ya. Jadi kita udah siapkan semuanya kepengurusan DPC di setiap kecamatan ada 16 kecamatan dan di setiap kecamatan sudah ada kepengurusan Mbak. Jadi kita udah 100% kepengurusan DPC di Kota Semarang. Seperti itu Mbak. Berarti 16 sudah. 16 sudah. Jadi kita sudah. Terus nanti kita kembangkan lagi di tingkat kelurahan DPRT. Kita sudah mulai Mbak ini karena kita untuk menghadapi verifikasi nanti yang akan datang tentunya kita siapkan semuanya. Oke. Berarti masih menuju ke lengkap 177. Lengkap, iya, betul. Berapa Mbak. persen ini Pak kira-kira? Sudah terbentuk yang DPRT-nya itu berapa? DPRT sementara ini kira-kira baru berapa kurang persen? lebih hanya sekitar 50%-an. 50%. Karena kami juga baru bentuk DPC sehingga nanti DPC inilah yang akan membentuk ke DPRT selanjutnya Mbak. Begitu. Selain itu juga nanti untuk kaitannya dengan pembentukan saksi dan sebagainya kita pasrahkan ke selain dari DPD sendiri juga nanti yang berperan aktif itu adalah DPC maupun DPRT untuk menentukan saksi-saksi nanti yang akan datang Mbak. Oke. Iya. Terus nih Pak Ogin bisa diceritakan terkait dengan sejarah Perindo itu sendiri, awal berdirinya kalau atau sejarah awal saya kira berdirinya Partai secara Perindo umum khususnya di Kota Semarang iya, di Kota Semarang itu hadir itu di 2015 Mbak. 2015 hadir kemudian menjadi kontestan pemilu di 2019 Mbak. Terus kemudian waktu itu kembali lagi saya sampaikan bahwa pada saat itu ketuanya Mas Beni ya, Mas Beni jadi saya menerima mandat juga baru kemarin itu menjadi ketua DPD. Jadi kalau sejarahnya memang sejarah berdirinya DPD Kota Semarang ini memang di tahun 2015. Sampai sekarang ini baru kurang lebih ya 7 tahun Mbak ya. Ya, 7 tahun baru begitu. satu kali ikut kontestan kemarin di 2019. Ini persiapan yang akan datang Mbak. Oke, bisa diceritakan nih Pak terkait dengan alamat kantor sekretariat dari DPD. Kalau alamat kantor kami dulu Mbak ketika ini kita sudah pindah 2 kali nih ya. Yang pertama dulu di Majapahit, kemudian sekarang ini sudah punya kantor sendiri Pak. Kebetulan alhamdulillah Ketua Umum kami ya Pak Eritanus Sudibyo sudah membeli kantor yang sangat luar biasa di sana ya, itu di Jalan Setiabudi Mbak nomor 28 di Banyumanik, itu sangat megah sekali Mbak, Mbak. Jadi kita DPW itu ada 2 lantai dari DPW sama DPD Mbak di sana. Sekretariatnya di Jalan Setiabudi nomor 28. Kecamatannya masuk ikutnya Banyumanik itu ya. Banyumanik ya, Sumur Boto ya Semarang itu. Jadi wilayah Semarang agak selatan agak nih, selatan, betul, ya. Agak selatan betul. Ikutnya Kecamatan Banyumanik ya. Iya, okay. Terus kalau yang di tingkatan DPC dan juga DPRT itu gimana rencananya? Kalau DPD untuk kantorannya, sekretariatnya. Jadi di masing-masing itu ada Mbak, udah kita siapkan semuanya bahwa di masing-masing DPC harus mempersiapkan kantor sekretariat Mbak. Dan kemudian
sudah kita perintahkan untuk membuat domisili kantor juga sudah kita siapkan karena nanti tentunya akan dilakukan verifikasi daripada KPU untuk melakukan pengecekan dan sebagainya, tentunya sudah kita siapkan semua, Mbak. Di tingkatan DPRT? Kalau DPRT saya kira di kediaman masing-masing daripada pengurus ya. Bisa pengurus jadi ketua, bisa jadi pengurus begitu. Siap. Smart voter yang berbahagia dimanapun Anda berada, jangan lupa ya untuk selalu follow dan juga ikuti sosial media KPU Kota Semarang, baik Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Tak lupa untuk follow, subscribe, like, komen, dan juga share akun YouTube KPU Kota Semarang. Selanjutnya nih masih kembali dengan Pak Okin ya. Ya, siap. Terkait dengan keanggotaan partai Pak Okin, Perindo jumlah anggotanya berapa ini Pak? Kalau jumlah anggota sementara ini setelah kami data kemarin ya, ini jumlah anggota di Semarang itu kurang lebih sementara yang terdata itu sekitar 26 ribuan Mbak, baru sekitar begitu. Itu setelah keseluruhan yang punya kartu ya. Yang punya kartu berapa? Sekitar 26 ribuan sementara ini yang kita data. Tapi tentunya nanti kita akan bergerak terus Mbak. Tiap hari, tiap ini. Jadi nanti masing-masing DPC akan melaporkan kepada kami untuk dilakukan pendataan. Ya tentunya seperti itu. Kemudian diinput dan sebagainya untuk menambah jumlah keanggotaan Partai Perindo Mbak. Ya karena kita memang jujur aja juga partai baru 2 kali akan menjadi kontestan ini. Tentunya kita akan ya menambah terus Mbak, seperti itu. Nah, kemudian Pak, mekanisme untuk perekrutan. Jadi perekrutan begini Mbak, jadi menambah anggota. Oh, anggota ya. Ya. Jadi memang begini Mbak, di tempat kami ini sangat luar biasa Mbak, dari beliau ketua umum ini. Jadi memang rekrutmen ada 2 cara Mbak yang dilakukan itu. Yaitu online, ada juga online itu dengan cara klik ya di partaiperindo.com begitu, nanti akan muncul itu, kemudian nanti bisa masukkan data di sana Mbak, itu bisa secara online. Dan yang kedua adalah dengan cara manual. Manual itu tentunya ya para pengurus, tentunya Partai Perindo dia akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, tentunya nanti untuk menambah rekrutmen atau menambah keanggotaan daripada anggota partai gitu Mbak. Jadi dengan cara seperti itu kita memang setiap waktu ketika kita konsolidasi antara pengurus DPD, DPC dan DPRT kita selalu sarankan atau selalu kita berikan arahan untuk selalu berusaha untuk mencari dan menambah anggota daripada Partai Perindo begitu. Jadi melalui 2 jalur ya, dua jalur, online dan juga online maupun secara manual tadi itu. Manual itu tentunya dengan ya konvensional lah dengan cara ya kita memerintahkan kepada ketua DPD maupun pengurus DPD, DPC maupun DPRT begitu Pak. Itu kalau online susah nggak Pak? Barangkali bisa dijelaskan lebih lanjut terkait dengan proses awalnya ketika masyarakat barangkali tertarik untuk bergabung di Perindo itu. Saya kira di sana sudah ketika kita ngeklik partaiperindo.com itu dengan sendirinya sana sudah ada Mbak. Nanti bisa langsung mengupload KTP dan sebagainya. Nanti tentunya KTA sendiri itu nanti akan dibuatkan kemudian ini kan begitu dikirim kembali. Prosesnya, saya kira nggak ada masalah. Berapa lama itu Pak dari proses unggah saya kira sampai? Tempat kami cukup Mbak, itu dari manajemen partai kami itu ya di 1 kali 24 jam itu sudah bisa Mbak. Kalau seandainya sudah diterima begitu langsung ditindaklanjutin begitu. Kalau yang manual tinggal itu aja tinggal ya. Manual iya akhirnya para pengurus ini bisa bergerak begitu di lapangan. Oke, baik Pak Okin. Selanjutnya, jika sudah menjadi anggota, apakah di dalamnya itu ada sistem pengkaderan atau barangkali pendidikan kepada anggota parpol tersebut? Tentunya betul Mbak. Jadi setelah nanti menjadi anggota, khususnya anggota yang sementara ini yang pengurus dulu ya, pengurus, karena anggota ini juga banyak masyarakat yang kepengen menjadi anggota, tapi tentunya kalau pengkaderan ini tentunya kita konsentrasi ke pengurus, dulu ya, ke pengurus dulu, baik pengurus DPD, DPC maupun DPRT tadi, karena pengurus kita juga banyak Mbak. Kita lakukan pendidikan kita lakukan Mbak. Jenjang biasanya itu kita 3 bulan sekali sampai kadang-kadang sampai 6 bulan sekali juga kita laksanakan Mbak, dengan cara kita berikan pandangan-pandangan tentang bagaimana politik ini bagaimana dan sebagainya. Kita berikan wawasan semacam itu Mbak, seperti itu. Jadi terus bagaimana cara nanti ke depan untuk supaya partai ini dicintai, disenangi masyarakat, seperti itu Mbak. Jadi kita lakukan itu semuanya. Pendidikannya ya macam-macam. Ada juga kita pernah melakukan juga dengan cara webinar begitu Mbak ya. Kita diskusi secara umum, kita
kita webinar begitu, kita siapapun juga boleh ngikuti begitu. Ya, seperti temanya itu. Pak, tema webinar itu sendiri? Macam-macam Mbak. Ya tadi katanya dengan pendidikan politik ya bagaimana cara pemenangan kayak gitu. Kadang-kadang kita mengundang narasumber dari luar, dari akademisi dan sebagainya untuk kaitannya dengan pembelajaran politik lah Mbak, seperti itu. Jadi bukan terfokus hanya ke partai saja, tapi kita juga luas juga Mbak, itu juga luas juga kaitannya dengan ya pembelajaran tentang politik lah, seperti itu. Ya, itu. Kadang-kadang memang banyak yang belum memahami tentang bagaimana politik ini dan sebagainya. Tentunya harus kita ngundang dari pakar-pakar akademisi dari universitas seperti itu, Mbak. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ogin. Untuk selanjutnya nih berbicara terkait dengan keuangan dari Partai Perindo itu sendiri. Oh, bisa tentang keuangan. Ya, bisa diceritakan. Jadi alhamdulillah dari Mbak, mana terus dikelola, terus apa untuk apa saja gitu. Bisa ini alhamdulillah Mbak ya, partai kami ini memang kemarin di 2019 itu ikut Mbak menjadi peserta. Tapi alhamdulillah Mbak belum ada yang duduk di kursi. Iya, belum ada duduk di kursi. Perolehan suara sehingga, hafal betul Pak? Perolehan suaranya. Perolehan suara kita cukup lumayan sebetulnya secara perhitungan secara menyeluruh all begitu ya. Itu kurang lebih hampir 30 ribuan kemarin itu. Tapi ya di Kota Semarang, makanya ini perlu kita evaluasi agar ke depan kita bisa menjadi ada yang duduk di kursi dewan begitu Mbak ya. Ya. Kalau kaitannya dengan pengelolaan keuangan, itu tadi karena alhamdulillah dari partai kami belum ada kursi, tentunya dari bantuan politik dari pemerintah juga belum mendapatkan, sehingga kita lakukan secara mandiri Mbak. Jadi kita swadaya daripada anggota dan sebagainya. Ya, pengelolaannya karena kita pertanggungjawabannya juga tidak ke pemerintah, belum ke pemerintah kan di sini karena kita belum ada bantuan dari pemerintah. Tentunya kita buat secara sebaik mungkin dari intern kita, dan pertanggungjawabannya tentunya hanya kita paling nggak bantuan ke intern begitu Mbak, mungkin ke DPW atau ke DPP begitu, tidak ke pemerintah. Jadi pertanggungjawabannya seperti itu. Jadi kita kelola sebaik mungkin lah, intinya semacam itu. Seperti itu Mbak. Itu untuk kegiatan pengelolaan itu biasanya dalam bentuk apa? Kegiatan banyak atau Mbak. Barangkali proporsi yang paling banyak itu untuk kegiatan apa? Ya sebetulnya konsolidasi Mbak. Konsolidasi partai itu memang kita banyak mengeluarkan biaya ya. Contoh karena kita kadang-kadang kita sewa gedung juga gitu, di hotel. Walaupun kita punya tempat yang sudah bagus Mbak, tapi kadang-kadang juga kita kepengen ke tempat yang lebih enak dan sebagainya begitu, biar tidak jenuh gitu. Jadi kita kadang-kadang juga sewa tempat gitu, sewa hotel dan sebagainya begitu. Itulah yang banyak sekali menyedot keuangan Mbak, seperti itu. Tapi tentunya di situ karena memang ini masih mandiri, masih swadaya ya, kita bareng-bareng lah Mbak, sementara ini seperti itu. Itu Mbak. Iya Pak Ogin. Ini Pak tadi sudah diceritakan ya terkait dengan kegiatan internal. Nah ini kegiatan partai politik itu sendiri ya, Perindo Pendidikan Politik yang dilakukan kepada masyarakat di Kota Semarang. Barangkali bisa bentuknya pendidikan atau kontribusinya Perindo kepada masyarakat di Kota Semarang. Jadi lebih umum lagi seperti itu. Lebih umum lagi tentunya kita ya kembali lagi Mbak ya, kita lakukan tadi di awal bahwa kita memberi pendidikan ke pengurus partai, terus kemudian nanti dari pengurus partai yang ada dari DPC maupun DPRD itu ya, kalau ke masyarakat sementara ini dari kami Mbak, dari kami ya, karena kami sebagai ketua juga baru, ketua baru, jadi kami tentunya merencanakan untuk Mbak, ini masih merencanakan karena kami baru dilantik Mbak ya, pendidikan ini tentunya. Kalau yang dulu sih ya mengadakan kayak diskusi-diskusi begitu Mbak, diskusi kita ngundang tokoh-tokoh masyarakat di Kota Semarang ini, kemudian kita bincang-bincang tentang partai begitu Mbak. Ya itu. Selain pendidikan barangkali bentuk apa ya, kayak aksi nyata yang kalau aksi nyata itu ya, kontribusi banyak sekali Mbak. Iya, kontribusi sebenarnya banyak sekali. Kita kaitannya dengan kalau yang sifatnya sosial itu ada juga Mbak. Contoh ada kalau seandainya ada terjadi bencana dan sebagainya, kita juga sering Mbak hadir di sana. Itu bagian daripada program partai kita, dan itu untuk mensejahterakan masyarakat. Tentunya di situ juga kita banyak aksi nyatanya, banyak sekali Mbak. Kita pernah melakukan
apa namanya, koperasi katarak dan sebagainya gratis dan sebagainya, itu juga pernah kita lakukan juga. Kita apalagi nanti ini di bulan-bulan Ramadan begini juga kita mungkin akan juga melakukan pembagian takjil dan sebagainya begitu, Mbak. Jadi ini asli nyata ya, nyata yang di mana itu Pak pembagian takjilnya itu? Kenapa? Pembagian takjilnya di kantor DPD apa di mana itu? Kita rencanakan nanti di jalan, Mbak. Ya, di jalan kita nanti akan konsolidasi dengan para pengurus baik DPD maupun DPC, tentunya nanti enaknya tempatnya di mana. Nah, ini baru-baru kita bicarakan juga, Mbak. Ini tempatnya di mana, apakah memang di partai di mana saya sebenarnya lebih senang di tempat umum, Mbak, yang kita memang biar dikenal masyarakat lah, karena partai kita juga dari umurnya baru 7 tahun, Mbak. Itu seperti itu ya. Oke, Smart Voter ya, jangan lupa untuk selalu follow dan juga ikuti akun sosial media KPU Kota Semarang, baik di Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Tak lupa untuk follow, subscribe, like, komen, dan juga share akun YouTube KPU Kota Semarang. Ini kita masih berbincang-bincang dengan Ketua DPD Partai Perindo di Kota Semarang. Kembali ke Pak Ogin, Pak. Bisa disampaikan terkait dengan visi dan juga misi Partai Perindo itu sendiri, Pak Ogin. Oh, kaitannya dengan visi maupun misi, Mbak ya. Jadi kita ini sesuai dengan ADART Partai Perindo. Jadi visinya itu tentunya ya ini nyuwun sewu, Mbak, biar tidak keliru ya. Nggak apa-apa, saya Pak. juga harus Silakan menyampaikan. Jadi visinya dulu ya, kita kepingin mewujudkan, Mbak, Indonesia ini berkemajuan, ya, bersatu, adil, makmur, sejahtera, berdaulat, bermartabat dan berbudaya, Mbak. Jadi ini visi daripada partai kami, Partai Perindo Persatuan Indonesia ini. Itu tadi saya ulangi lagi, kepingin mewujudkan Indonesia ini berkemajuan, bersatu tentunya ya, kemudian adil, makmur, sejahtera, berdaulat, dan berbudaya. Seperti itu, Mbak. Itu untuk visinya. Kemudian kaitannya dengan misi di sini dari partai kami ada 6 ya, ada 6 sesuai dengan ADART. Yang pertama adalah mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan. Ya, berkeadilan, menjunjung tinggi nilai-nilai hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, misi kami adalah pengen mewujudkan pemerintah ini yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, ya, untuk Indonesia ini ya, yang mandiri dan bermartabat, begitu, Mbak. Jadi kita kepengen membebaskan itu semuanya. Ya, ini misi daripada kami seperti itu. Kemudian yang ketiga, Mbak ya, kita yang kepengen mewujudkan pemerintahan yang berdaulat, bermartabat dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI di sini. Ya, itu, Mbak ya, itu yang ketiga. Terus kemudian ini kan itu untuk pemerintah, kemudian untuk masyarakat tentunya kita kepengen menciptakan masyarakat yang adil, Mbak. Adil, makmur, sejahtera, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentunya dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu ya kita sampaikan untuk masyarakat tadi, untuk pemerintah. Terus kemudian yang ini juga berkeinginan untuk menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia ya, dan supremasi hukum yang sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum guna melindungi kehidupan rakyat, bangsa, dan negara. Itu yang kelima. Kemudian yang terakhir, Mbak, yaitu misinya. Ini sesuai dengan ADART, Mbak ya. Jangan sampai nanti, karena ini ADART dari pusat, dari DPP, dan dari partai. Tentunya yang keenam adalah mendorong tumbuhnya ekonomi nasional yang berkontribusi langsung pada kesejahteraan warga negara Indonesia. Seperti itu, Mbak. Jadi untuk visinya ada 1 tadi, untuk misinya ada 6 ini, Mbak. Dari ADART partai kita, Partai Perindo ini, Mbak. Seperti itu. Untuk dataran implementasi dari visi misi tersebut susah apa enggak itu, Pak, kira-kira? Ya, kami sendiri makanya, Mbak, kembali lagi. Kalau bicara susah sebetulnya enggak ya. Tantangannya barangkali ya. Tantangannya di mana, bukan susah atau gampangnya ya. Yang apabila kami diberikan kepercayaan, Mbak. Ini sementara kan partai kami ini belum diberikan kepercayaan oleh masyarakat. Ya, kita sudah ada lah di secara nasional. Ada. Kita dewan kita kurang lebih ada sekitar 400-an, Mbak, sudah. Tapi di tingkat DPW dan di tingkat provinsi maupun di tingkat kota, kabupaten, itu ada kurang lebih sekitar 400-an. Untuk di RI sementara kita belum, Mbak. Nanti kalau ya semoga aja nanti di tahun 2024 ini kita untuk Partai Perindo ada yang duduk di RI sehingga kita bisa melaksanakan, Mbak, semuanya. Ya, walaupun seperti itu, tapi dari
partai kami walaupun kita di RI belum ada, tetap kita melaksanakan, Mbak. Kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menuju ini semuanya, menuju apa istilahnya itu untuk menepati apa yang menjadi visi dan misi daripada Partai Perindo ini, seperti itu, Mbak. Okay. Ya semoga aja ke depan kita benar-benar diberikan kepercayaan oleh masyarakat, kita duduk di sana sehingga kita bisa lebih bisa melaksanakan visi dan misi daripada partai kami ini, gitu, Pak. Oke, nih selanjutnya Pak, ini sudah menjelang tahapan ya, pendaftaran verifikasi dan lain sebagainya di tahun 2022. Sebentar lagi tahun 2024 akan ada pemilihan serentak, baik pemilihan presiden, kepala daerah dan juga legislatif. Nah, persiapannya Pak dari Perindo sendiri untuk mendekati tahun 2024 itu seperti apa? Begini, Mbak, ya, jadi karena memang ini ngikuti daripada undang-undang dan mengikuti arahan daripada KPU, karena ke depan ini untuk menjadi kontestan partai pemilu yang akan datang itu kan harus dilakukan verifikasi, Mbak, ya, verifikasi faktual dan sebagainya. Makanya dari pihak dari kami, dari partai ini mempersiapkan semuanya, Mbak. Apa yang dikatakan tadi betul. Jadi kita mempersiapkan mulai daripada kepengurusan, Mbak. Kepengurusan syarat-syaratnya kan banyak itu untuk supaya besok akan dilakukan verifikasi kan banyak, di antaranya adalah pengurusan. Pengurusan harus sekian persen, baik mulai dari mungkin ini diikuti dari DPP, DPW, DPD semuanya, Mbak, sampai ke DPC dan sebagainya. Nah, situ tentunya kami masih mempersiapkan ini, Mbak, mempersiapkan syarat-syarat untuk menghadapi nanti verifikasi. Tentunya dari partai kami itu tadi menyiapkan kepengurusan. Yang pertama kita sudah siap. Kemudian kaitannya dengan kantor nanti juga kita sudah siap. Sekretariat tadi sudah ditanyakan Mbak tadi di awal. Kemudian kaitannya dengan syarat-syarat yang lain sudah kita siapkan agar ke depan ketika dilakukan verifikasi dari KPU kita benar-benar menjadi peserta pemilu ya 2024 begitu, Mbak. Jadi persiapannya yaitu, jadi kita baru mempersiapkan ke sana. Seperti itu, Mbak. Jadi ya untuk menghadapi verifikasi nanti seperti itu. Ada target barangkali Pak di tanggal 14 Februari 2024. Tentunya betul, Mbak. Jadi kami sebagai kontestan ya Partai Perindo ini pemilu yang akan datang tentunya Partai Perindo ya punya target. Ya minimal kalau di Kota Semarang, karena saya bicara di Kota Semarang tentunya paling enggak di semua dapil ini paling tidak ya kita harus ada kursi kan begitu ya yang kita dapatkan. Lebih-lebih sesuai dengan arahan daripada Ketua Umum, kalau kita bisa menjadi pemenangnya, menjadi juaranya begitu, Pak. Ditanya begitu. Ya, walaupun kita memang berat untuk menghadapi itu semua, tapi kita tetap optimis, Pak. Tetap optimis. Kita akan menjadi juaranya, begitu, Pak. Oke, baik, Pak Ogin. Menarik sekali ini Smart Voter ya, ngobrol-ngobrol kita dengan Ketua DPD Partai Perindo. Nah, selanjutnya ini Pak, harapan Partai Perindo itu sendiri kepada warga Kota Semarang. Jadi secara umum. Ya harapannya begini, Mbak, ya, karena kami partai ya boleh dikatakan tadi di awal saya sampaikan baru 7 tahun kita ada, ya tentunya harapan kami masyarakat mau menerima partai ini dengan baik kan begitu. Jangan karena adanya iming-iming, karena adanya informasi-informasi yang ini kemudian yang katakanlah informasi yang kurang atau slogan-slogan yang ini, tapi kita bukan seperti itu, Mbak. Jadi kita kepingin bahwa Partai Perindo ini akan bekerja yang nyata, Mbak. Bukan hanya karena iming-iming, karena slogan-slogan yang iming-iming masyarakat lah, iming-iming masyarakat yang sekiranya masyarakat bisa ini, kita bukan seperti itu ya. Kita harapan kita adalah kepada masyarakat Semarang ya, khususnya ya masyarakat Semarang, kita berharap masyarakat ini mau menerima partai ini, walaupun sebelumnya udah menerima, Mbak. Lebih senang lah, lebih mencintai lah seperti itu, Mbak. Lebih mencintai partai ini karena partai ini punya tujuan yang sangat mulia, Mbak. Sangat mulia. Baik tadi saya sampaikan di dalam misi maupun visi, kita kepingin intinya kita kepingin Indonesia ini sejahtera. Indonesia sejahtera. Jadi harapan-harapan itu, Mbak. Jadi karena untuk warga masyarakat Semarang, jangan karena iming-iming daripada ya nyun sewu ini ya, ada yang kadang-kadang mengiming, wah nanti begini. Kita bukan seperti itu, Mbak. Jadi kita lebih cenderung ke kerja nyata daripada partai ini untuk melaksanakan tujuan daripada partai, tujuan atau misi atau visi daripada partai. Yaitu, jadi kita bukan hanya iming-iming saja, bukan hanya karena janji-janji doang lah seperti itu bahasanya itu. Tadi kita lebih baik, lebih cenderung kita kepengen bekerja nyata seperti itu. Harapan kami ya tentunya monggo. Saya minta kepada masyarakat Semarang khususnya ya,
yang akan datang pada saat pemilu yang akan datang tentunya kami mohon ya pilihlah Partai Perindo. Ya, gitu akan menjadi juaranya gitu Pak. Seperti itu Pak. Iya, baik Smart Footer semuanya yang berbahagia dimanapun Anda berada ya, jangan lupa untuk selalu follow dan juga ikuti sosial media KPU Kota Semarang baik di Facebook, Instagram dan juga Twitter. Jangan lupa, tak lupa pula untuk follow, subscribe, like, komen dan juga share akun YouTube-nya KPU Kota Semarang. Smart Footer semuanya yang berbahagia dimanapun Anda berada, ini tanpa terasa kita sudah di ujung obrolan kita Pak Ogin, nggak terasa ya Pak. Barangkali sebelum saya tutup ada yang mau disampaikan dari Pak Ogin sebagai closing statement-nya gitu. Silakan Pak Ogin. Ya, terima kasih Mbak untuk closing ini. Kami ya kembali lagi saya sampaikan, kami sebagai Ketua DPD Kota Semarang ya berharap tentunya nanti pada pemilu yang akan datang mengharap kepada masyarakat Kota Semarang memilih Partai Perindo agar Partai Perindo bisa melaksanakan misi dan visi dan misi daripada Partai Perindo sehingga masyarakat di Kota Semarang ya pada khususnya dan umumnya adalah masyarakat Indonesia menjadi lebih sejahtera, lebih berkeadilan, lebih bermartabat begitu Mbak. Aturun, terima kasih. Baik Smart Footer semuanya dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan kita dengan Bapak Parsukin Rakisa atau biasa disebut dengan Pak Ogin selaku Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia di Kota Semarang dan juga Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di nomor urut 9 ini. Nomor 9 Mbak, di tahun kemarin ya. Iya, di tahun kemarin. Nanti kalau tahun ini karena tambahnya partai ini kita nggak tahu nih. Oke, Smart Footer jangan lupa ya untuk selalu ikuti kita di YouTube KPU Kota Semarang. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Masih rangkaian Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Kota Semarang. Salam sehat, selalu bahagia dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Ya, oke.